Halo buat warga Kota Tasik, tolong doakan Aji supaya jadi orang yang bermanfaat. Karena aku cinta sama warga Kota Tasik, ingin memajukan, menyayangi, mencintai dengan caranya. Saya ingin memberikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, saya akan lakukan kepada mereka. Di kabupaten itu kan pelajaran yang sangat berharga. Harus seperti apa, dengan siapa, caranya. Jangankan minum, sekarang aja yang saya ketahui 40-50% orang untuk mandi aja susah. Di Kota Tasikmalaya bisa dicek lah di Tandala di mana, karena jaraknya terlalu jauh gitu. Ya kita nothing tulus aja, nggak ada. Dan saya tidak takut dengan siapapun, saya enggak, biasa aja. Halo buat warga Kota Tasik, ARM pasti akan datang, ARM pasti akan maju. Kenal siapa dia? Enggak. Baik. Kalau begitu pertanyaannya kita ganti. Tahu bus Prima Jasa? Mayasari? Nah, pria yang di awal tadi menyapa warga Kota Tasikmalaya itu adalah salah satu pewaris gurita usahanya Mayasari Group. Dia adalah Aziz Rismaya Mahpud, putra ketiga dari pasangan almarhum Empud Mahpud dan almarhumah Siti Muniroh, perintis bisnis Mayasari Group yang kini telah punya banyak sektor garapan. Usaha yang dirintis Haji Empud sejak tahun 1960-an itu kini sudah menggurita besar. Bukan hanya bergerak di bidang transportasi dengan bus Prima Jasa, Doa Ibu, Karunia Bakti, dan yang lainnya, bisnis Mayasari Group sudah merambah sektor perumahan, mal, pendidikan, hingga kesehatan. Lahir dan besar di keluarga pengusaha sukses, Aziz kini semakin yakin memilih dunia politik sebagai jalur perjuangan hidupnya. Apa yang menyebabkan Aziz Rismaya Mahpud ingin mencalonkan wali kota atau ingin menjadi di eksekutif lah. Saya hanya punya niat yang baik aja, ingin berbuat baik di Kota Tasik karena aku cinta sama warga Kota Tasik, ingin memajukan, menyayangi, mencintai dengan caranya. Jadi kalau keluarga aku, mama aku, ibu aku dia sudah berbuat. Nah, Aziz sebagai seorang anak belum pernah berbuat apapun di Kota Tasik ini. Maka ingin berbuat, salah satunya ya lewat kekuasaan itu. Niatnya sih hanya itu aja, tidak ada hal-hal yang lain. Ada banyak motivasi yang mendorong Aziz memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia diantaranya terinspirasi oleh kedua orang tuanya yang konsisten berjalan di jalur kemanusiaan. Sebagian hasil usaha Mayasari Group dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Aziz pun ingin berbuat seperti itu melalui jalan yang berbeda, yakni jalur politik. Ia meyakini kalau jalur tersebut memiliki spektrum yang lebih luas dalam memberikan keberpihakan kepada masyarakat. Satu tanda tangan bisa membantu ribuan orang. Melalui tangan kekuasaan, Aziz meyakini bisa berbuat banyak hal bagi masyarakat secara masif dan berkelanjutan. Bukan hanya kepada satu atau dua kelompok, tapi berpihak pada semua lapisan. Aziz salah satunya ingin fokus pada masalah kemiskinan. Saya ingin memberikan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, saya akan lakukan kepada mereka. Tapi saya bukan dalam narasi konteks yang terlalu banyak teori lah, nanti juga nggak bagus juga. Misalkan saya kan sudah sampaikan, contoh aja di Kota Tasik, bagaimana agar warga Kota Tasik dia bisa memenuhi standar internasional. Satu aja, tolong apakah sudah di Kota Tasik dia sudah minum air yang bersih menurut standar kesehatan nasional. Jangankan minum, sekarang aja yang saya ketahui 40-50% orang untuk mandi aja susah. Di Kota Tasikmalaya bisa dicek lah di Tandala di mana, karena jaraknya terlalu jauh gitu. Jadi kalau saya takut lah kalau ngomong A, B, dan C, ya kita minum saja sudah. Karena untuk stunting aja, ya minum dulu lah yang benar gitu loh, yang memenuhi standar kesehatan gitu. Gak usah ngomong yang mana-mana lah. Satu, kita juga ingin mengedukasi warga Kota Tasikmalaya dengan cara apa, itu adalah caranya nantilah gitu. Pria kelahiran 10 April 1960 ini bukan kali pertama terjun ke dunia politik. Sebelumnya, ia telah mengikuti Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 dan tercatat sebagai calon bupati.
Namun, Ajis yang kala itu diusung Partai Gerindra dan Demokrat tidak kuasa melawan Ade Sugianto yang berstatus petahana. Ajis kalah dan harus puas finish di urutan ketiga. Kekalahan itu ternyata tak membuat dia kapok. Kegagalannya kala itu tidak menyurutkan semangat Ajis untuk kembali bangkit. Gagal di satu daerah bukan berarti akan gagal pula di daerah lain. Begitu ia punya keyakinan. Ajis tak patah arang. Kini ia tengah ancang-ancang ikut Pilkada Kota Tasikmalaya yang rencananya akan digelar pada November 2024. Maju dan tidak maju itu kan tergantung partai. Ada enggak yang menghayar kita partai-partai. Jadi Ajis maju dan enggaknya satu kan tergantung partai. Setelah maju juga tergantung warganya mau apa enggak kan itu. Ya tempuh aja persyaratan, ada enggak 9 kursi gitu. Sementara Ajis sekarang kan di Partai Demokrat. Ya ada 3 kursi, barangkali ada yang mau gabung, ya itu bisa diatur lah. Kayak gitu aja sih gitu. Tidak terlalu rumit lah, karena kita kan punya pengalaman dulu. Punya pengalaman kalah juga di mana di kabupaten itu kan pelajaran yang sangat berharga. Harus seperti apa, dengan siapa, caranya. Jet 1 atau Jet 2 Pak Haji? Saya sampai hari ini mengharapkan saya harus di Jet 1. Adapun nanti kenapa di Jet 2 juga ya tergantung lah, karena kita punya niat yang baik sih. Kita kan mau Jet 1 sampai Jet 2 juga kita kan bisa sharing, bisa mengingatkan. Kalau misalkan ada Jet 1, aku Jet 2, dia berjalan agak belok kan aku juga bisa mengingatkan juga gitu. Kalah dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, petualangan politik Ajis tidak lantas terhenti. Ia terus bergerilya demi menjaga ritme ambisi berkuasanya dengan berlabuh dari satu partai ke partai lain. Sebelum bergabung ke Partai Demokrat, Ajis tercatat sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Tasikmalaya. Namun, jabatan itu hanya bertahan seumur jagung. Lantaran didera konflik internal, Ajis memutuskan angkat kaki dari partai politik besutan Surya Paloh itu. Kemudian memilih masuk ke partainya SBY. Bersama Partai Demokrat, Ajis berharap bisa maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya tahun ini. Namun, lantaran perolehan kursi Demokrat di DPRD terbilang minim, membangun komunikasi politik dengan partai politik lain adalah keniscayaan. Pengalaman yang ada di kabupaten itu semua karena mungkin Ajisnya kurang dewasa, kurang juga bergaul dengan para politik, terlalu sangka baik. Kalau sekarang kan di Kota Tasik bisa mengimbangi, banyak bergaul lah. Saya juga banyak belajar dengan orang-orang yang sudah mapan lah. Ada thick and give, kita mau mendengar, itu aja sih gitu. Saya kira kalau saya dengan semua partai politik, saya juga ada komunikasi yang baik ya. Ada yang dilakukan oleh Ajis secara personal, karena Ajis juga punya ketua partai, ada yang dilakukan juga oleh ketua partai dengan ketua partai yang lain. Pengalaman kalah dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan telah merasakan beragam atmosfer di internal partai-partai politik membuat Ajis lebih dewasa dalam merespon setiap dinamika politik. Ia kini lebih berpikir rasional dalam menentukan pilihan politik. Kalkulasinya tidak lagi disandarkan pada ambisi semata, tapi berpijak pada realita politik yang mesti disikapi dengan matang. Jika dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ia mesti selalu di posisi nomor 1, kini berbeda. Ajis memang membidik kursi wali kota, tapi kalau akhirnya dihadapkan pada tawaran posisi wakil, ia siap terima. Bahkan kalau tidak maju dalam pilkada pun, ia legawa. Yang paling penting kan kita tidak ada iri, dengki, hasad, ngerti nggak maksudnya? Ya kita nothing tulus aja, nggak ada. Dan saya tidak takut dengan siapapun, saya enggak. Biasa aja, mau kalah, mau menang, maju, enggak, tidak maju juga nggak ada masalah. Ya saya nggak ada beban. Saya dari awal saya sudah bilang mau maju hayu, tidak maju hayu, jet 1 hayu, jet 21, kalah hayu, menang hayu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting niat kita seperti apa gitu. Tapi saya berusaha untuk maju kan gitu. Saya dibuktikan dengan pindah partai. Sekarang saya di Demokrat walaupun cuma hanya 3 kursi kan. Ya tapi kita tetap ya nggak tahu lah. Yang penting kita punya niat yang baik. Titip salam kepada warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Insya Allah Ajis Ismail Mahfud bakal maju di Kota Tasikmalaya sebagai wali kota atau sebagai
jet 2-nya, tolong doakan Aji supaya jadi orang yang bermanfaat, dan semuanya saya serahkan sama warga Kota Tasik. Itu aja. Salam hormat saya buat warga Kota Tasik.